Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam solusi jawaban masalah sehari-hari yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, yakni berkenaan dengan bagaimana membantu para mualaf untuk berintegrasi ke dalam nizam jemaat. Dalam mulakat virtual para mubalighin Jerman dengan Hazrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Hazrat Mirza Masur Ahmad yang diadakan pada tanggal 15 November 2020, seorang mubalik berkata, orang-orang dari negara lain yang telah bergabung dengan jamaat sangat terkesan dengan argumen-argumen keagamaan dan teologis jamaat Muslim Ahmadiyah. Namun mereka tidak terintegrasi dengan baik ke dalam nizam atau sistem jemaat, terutama dalam hal pengorbanan finansial. Selain itu, mereka juga tidak dapat menjaga kontak dengan jemaat setempat. Kami memohon petunjuk kepada Hadrat Khalifatul Masih Waqt untuk memberikan kami petunjuk dalam hal ini. Hadrat Khalifatul Masih Waqt telah menjawab, janganlah kalian mempersulit mereka dalam hal nizam atau struktur administratif jemaat. Itulah sebabnya di masa-masa awal Hadrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaihi telah menyatakan, para khalifah terdahulu juga telah mengatakan ini, dan saya juga mengatakan ini, bahwa ketika para mualaf datang dan bergabung dengan jamaah Muslim Ahmadiyah, jelaskan kepada mereka seperti apa sistem jemaat selama 3 tahun pertama. Jangan perlakukan mereka seolah-olah mereka sudah menjadi auliaullah, para sahabat Allah Ta'ala, atau bahwa mereka termasuk keturunan para sahabat atau terlahir sebagai Ahmadi. Dengan demikian, para mualaf memiliki ilmu agama yang lebih banyak daripada mereka yang lahir di Muslim Ahmadiyah. Hal ini sering saya amati. Orang-orang yang masuk jamaat setelah merenung lebih banyak memperhatikan sholat, membaca istighfar, sholat tahajud, dan berusaha memahami kitab-kitab Hazrat Masih Maud alaihissalam. Bagaimanapun kita tidak boleh mengharapkan hal-hal ini sejak hari pertama mereka bergabung. Itulah sebabnya aturan sistem candah tidak diterapkan kepada mereka selama 3 tahun pertama. 3 tahun pertama adalah masa pelatihan bagi mereka. Selama waktu ini, Anda harus melatih mereka secara moral dan memberi tahu mereka tentang nizam jamaat. Anda harus menjelaskan kepada mereka bahwa karena mereka baru, mereka harus terlebih dahulu mengamati dan mencoba memahami nizam. Misalnya, terkait dengan pengorbanan finansial. Anda dapat menjelaskan kepada mereka bahwa karena Allah Ta'ala telah menarik perhatian kita terhadapnya, mereka harus berkontribusi sebanyak yang mereka inginkan untuk wakfi jadid dan tahrik jadid sesuai dengan keadaan mereka, meskipun itu 1 euro untuk sepanjang tahun. Untuk tujuannya adalah agar seseorang merasa bahwa mereka memiliki keterikatan dengan jamaat. Demikian pula informasikan kepada mereka tentang sholat dan anjurkan mereka untuk mempelajarinya. Ketika seorang non-muslim termasuk Islam Ahmadiyah, pertama-tama Anda harus mengajarkan mereka surah Al-Fatihah. Setelah dia mempelajari surah Al-Fatihah, karena dia harus melaksanakan sholat, ajarkan kepadanya kewajiban-kewajiban sholat dan ajarkan kepadanya bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan sholat atas kita, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa pembacaan surah Al-Fatihah merupakan syarat mutlak untuk sholat.
Salat tidak lengkap tanpa membaca surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, pertama-tama Anda harus mengajarkan mereka surah Al-Fatihah. Kemudian Anda dapat mendorong mereka untuk mempelajari terjemahannya. Atau Anda dapat menasihati mereka untuk mempelajari terjemahannya terlebih dahulu, sehingga setidaknya mereka dapat memahami apa yang dikatakan imam ketika dia membaca surah Al-Fatihah dalam sholat yang dibacakan dengan suara keras. Dengan cara ini, mereka akan mengembangkan keinginan untuk mempelajari surah Al-Fatihah sendiri. Saya telah melihat banyak mualaf Inggris yang menghafal surah Al-Fatihah dengan sangat antusias. Setiap kali seorang mualaf dari berbagai negara bertemu dengan saya, dan saya menyarankan mereka untuk mempelajari surah Al-Fatihah, dengan karunia Allah Ta'ala, mereka mempelajarinya dan memahaminya juga. Dengan demikian, 3 tahun pertama adalah masa pelatihan bagi mereka. Setelah pelatihan mereka selesai dalam 3 tahun, maka mereka tidak akan merasa sulit untuk berintegrasi ke dalam sistem jemaat. Namun, jika sejak awal Anda menaruh harapan besar kepada mereka untuk langsung menjadi auliaullah, maka itu tidak mungkin. Memiliki harapan seperti itu adalah kesalahan Anda sendiri. Alasan ditetapkannya jangka waktu 3 tahun adalah agar selama jangka waktu tersebut kalian tidak boleh mengambil candah dari mereka, dan kalian juga tidak boleh memaksa mereka untuk melakukan apapun. Bahkan kalian harus melatih mereka tentang apa nizam jemaat itu. Kalian tidak boleh bersikap kasar saat melatih mereka. Sebaliknya, kalian harus menjelaskan berbagai hal kepada mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Misalnya, ajari mereka apa itu sholat dan mengapa itu wajib bagi kita. Kalian harus menjelaskan bahwa mereka boleh melakukan 1, 2, 3, atau 4 kali sholat. Tetapi bagi seorang mukmin sejati, ada 5 sholat wajib yang harus mereka lakukan. Jelaskan alasan dan hikmah di balik hal ini. Jika mereka telah mempelajari dan terkesan dengan dalil-dalil teologis, maka Anda harus menjelaskan kepada mereka hikmah sholat berdasarkan hal itu. Jika seseorang memiliki akal memahami dalil-dalil keagamaan dan teologis secara mendalam, serta falsafah di baliknya, maka tidak tepat untuk sekedar mengatakan kepada orang tersebut bahwa mereka akan masuk neraka jika mereka tidak melaksanakan sholat. Anda tidak boleh mengatakan hal ini kepada siapapun. Bahkan jelaskan hikmah di balik sholat kepada mereka dengan penuh kasih sayang, dan jelaskan mengapa sholat 5 waktu diwajibkan kepada mereka. Begitu mereka memahami hikmah di balik ini, mereka akan mulai melaksanakan sholat lebih banyak daripada Anda. Ini adalah sesuatu yang telah saya lihat dari pengalaman saya. Demikian pula, engkau harus menjelaskan apa itu canda dan hikmahnya, serta hikmah dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ini bukanlah masalah terkesan dengan dalil-dalil agama dan teologis, melainkan engkau harus menggunakan pengetahuan tentang dalil-dalil agama dan teologis itu untuk menjelaskan hikmah di balik berbagai hal. Argumen-argumen keagamaan dan teologis yang telah membuat mereka terkesan, menggunakan pengetahuan itu sebagai sarana untuk menjelaskan hikmah di balik berbagai hal. Misalnya, setelah membaca buku filsafat ajaran Islam, orang-orang sangat terkesan, dan melalui membaca buku ini, seseorang dapat memahami keberadaan Allah Ta'ala. Melalui membaca buku filsafat ajaran Islam, seseorang dapat menemukan hakikat ibadah yang sebenarnya. Melalui membaca buku filsafat ajaran Islam,
seseorang belajar tentang standar pengorbanan yang sebenarnya, dan melalui membaca buku filsafat ajaran Islam, seseorang dapat memahami konsep surga dan neraka. Oleh karena itu, ketika Anda menjelaskan hikmah dari masalah-masalah ini kepada mereka melalui pengetahuan tentang argumen-argumen keagamaan dan teologis yang telah mereka miliki, maka mereka akan memahami masalah-masalah ini juga. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan Anda terletak pada pertanyaan yang telah Anda ajukan kepada saya. Oleh karena itu, manfaatkanlah itu. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan petunjuk Hajar Khalifatul Masih Waqt, dan kita diberikan banyak keberkahan di dalam menyampaikan kepada orang-orang yang baru bergabung ke dalam Islam Ahmadiyah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.